Selamat malam. Selamat malam. Saya selaku pekadeknya Forum Sawo mengucapkan sampai berjumpa lagi ya. Bukan sampai jumpa lagi dengan Madhab Semolowar. Ini malam ini bisa kita saksikan banyak orang tua dari calon-calon mahasiswa. Ini bahkan mulai dari pagi, siang, sore sampai ini malam. Ini banyak sekali orang tua yang berkeliaran di kampus Madhab Semolowar. Saya kok agak merasa kasihan pada orang tua ini. Nah, dan ini tiap tahun peristiwa orang tua dibuat stres oleh sistem pendidikan semacam ini. Coba saya kok jadi gelisah ini, ingin ngudoroso ini. Kira-kira komentar teman-teman gimana sih menyikapi betapa menyusahkan orang tua ini? Apa sistem saringan atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri? Mail dulu barangkali punya komentar. Mail. Cekelen lah. Kok saya? Itulah masuk air. Kalau menurut saya ya gimana ya? Jadi ada satu pengalaman kalau bicara agenda rutin dari pemerintah untuk menseleksi para murid yang ingin masuk ke universitas negeri. Acara tahunan seperti ini pernah ada pengalaman waktu berapa tahun yang lalu, 6 tahun kalau nggak 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau Pak Didin tadi tentang bagaimana sistem yang seperti ini menyusahkan orang tua, tapi waktu itu pengalaman saya nggak pernah melibatkan orang tua karena saya dan teman-teman waktu itu sepondok di Bojonegoro ikut tes ke Malang waktu itu. Ke Malang itu ya anak 9 berangkat sendiri dan biaya pun juga biaya sendiri tanpa sepengetahuan orang tua bahkan. Betulan ndok paling nyolong. Enggak, yo bambung nang kono mbuh urip nang masjid enggak. Jadi itu yang pernah tak alami. Nah, kemudian kalau hari ini memang kenapa orang tua kok juga punya satu euforia untuk ada satu keinginan untuk anaknya masuk ke universitas negeri. Saya rasa juga ada satu kebanggaan ketika melihat sang anak masuk ke universitas negeri. Makanya ya orang tua sangat begitu support, bahkan turun langsung untuk mengantarkan anak-anaknya ke tempat di mana seleksi itu dilaksanakan. Nah, untuk masalah seleksi yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah yang menggunakan sistem yang seperti ini, kalau saya sih emang agak sedikit ada satu pemusatan seleksi kalau hal semacam ini. Jadi seleksi itu dipusatkan di titik tertentu di hari tertentu dan itu dilaksanakan secara serentak. Jadi seleksi bukan diletakkan di setiap universitas yang ada atau universitas negeri yang ada. Jadi saya rasa ya menyusahkannya ya enggak seberapa sih Pak menurut saya. Tapi kalau untuk hal-hal lain saya rasa ya Pak Lukman yang lebih pengalaman. Karena Pak Lukman berkecimpung di universitas negeri. Oke, jadi Mail mencoba mengkomparasikan dengan pengalamannya yang tentu saja beda. Kalau zaman saya dulu untuk menyebut istilah saja tidak sulit, Sipenmaru cukup, sistem penerimaan mahasiswa baru. Lalu kemudian berubah menjadi istilah apa dan hari ini untuk mengucapkan saja kita kesulitan, ESSBN atau apalah ya. Apalah, panjangannya juga nggak tahu. Ini mengucapkannya saja susah. Lalu kemudian dicoba diperbandingkan zamannya Ismail
yang waktu itu kita tahu belum online dengan hari ini yang online. Nah, maksud saya begini, kalau memang sama-sama tidak online, ya sudahlah, berarti secara fisik ada persebaran katanya Ismail, tidak perlu ada pemusatan. Apalagi secara online harusnya kan di tiap kabupaten bisa seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri ini bisa dilakukan, sehingga nggak terjadi orang Bojonegoro, orang Lamongan, orang jauh-jauh itu masuk ke Surabaya untuk mencari ruang, mencari bangku, mencari nomor buat anak-anak mereka. Kita tahu anak generasi makin kesini kan makin manja, tidak makin mandiri. Nah, lalu kemudian ini sebenarnya asal usulnya dari mana kok silang sengkarut itu? Anak makin manja, orang tua makin manjakan, akhirnya orang tua makin susah, atau sistemnya atau apanya? Pak Lukman, coba Pak Lukman dulu. Terima kasih Mas Mail, Mbak Didin. Kalau saya secara pribadi sebenarnya saya juga belum pernah merasakan ujian SBMPTN. Lucu toh? Karena undangan. Jadi saya waktu itu ujian masuk. Jadi ujian itu memang saya khusus saya memang mengikuti ujian yang diadakan oleh salah satu universitas negeri, ujian masuk. Jadi jalurnya bukan jalur nasional tapi jalur khusus ujian atau penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh universitas negeri tertentu. Terus waktu itu juga saya hampir sama sebenarnya sama seperti Mas Mail itu. Saya inisiatif 3 orang, bahkan saya sebelumnya itu tidak punya niatan seperti itu, artinya karena ajakan. Jadi karena saya awalnya tidak ada bayangan sama sekali untuk kuliah, bahkan waktu itu tidak ada bayangan sama sekali untuk kuliah. Terus yang berkeinginan kuat untuk kuliah itu sebenarnya kawan saya SMA. Jadi sebelum mengikuti UAN itu, ujian akhir nasional, ada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur ujian masuk. Lalu kita bertiga berangkat ke Yogyakarta waktu itu. Nah, niatan saya sebenarnya malah mau jalan-jalan waktu itu. mau ke Jogja gitu, mau jalan-jalan, mau ke Malioboro, mau ke jalan-jalan ke daerah-daerah yang konon katanya di Yogyakarta itu enak buat refreshing, buat referensi tempat-tempat tertentu untuk sebelumnya mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir nasional. Niatan saya bahkan bukan untuk mengikuti atau secara kuat memang timbul dari diri saya untuk mengikuti ujian masuk, tapi karena teman saya dan saya melu-melu ya. Jadi nyentil, bisa dibilang saya ini mengekor ya, bawang ya. Nah, itu waktu itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005. Nah, terus menjelang 2006. Tahun 2005. CMI ya. Dan waktu itu Jogja masih sepi sekali, masih enak. Maksudnya tidak suasananya tidak semacet sekarang. Sudah malam melintang ya, Pak ya. Waktu itu situasi di kota tersebut itu masih kondusif, boleh dibilang masih sangat nyaman untuk hunian. Untuk konon katanya Yogyakarta itu kan harapan hidupnya cukup tinggi Karena ada sarkem apa gimana? Sarkem Gimana? Afwan, saya mau kayak gitu lah. Konon katanya menurut penelitian seperti itu. Nah, nggak tahu karena tingkat UMR-nya yang sebenarnya bisa dibilang murah, tapi makanan-makanannya juga relatif murah. Jadi tingkat harapannya bisa dibilang tinggi, tidak semacet sekarang. Dan harga-harganya juga sudah mulai mengikuti tren harga-harga yang ada di perkotaan, sama seperti di Surabaya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, kalau saya bandingkan itu memang betul adanya anak-anak itu kok kesannya justru didorong oleh keluarga, didorong oleh orang tua untuk kuliah, untuk
memikirkan masa depannya itu dengan mantap, dengan baik, dan ini semua bisa dilakukan kalau dia juga mempersiapkan lebih awal, sama seperti mempersiapkan untuk ujian masuk ini SBMPTN ini. Nah, kita bisa melihat banyak sekali orang tua yang care ya. Beliau memantau, mengawal, bahkan ikut menginap dan melihat gimana ruangan yang akan digunakan untuk ujian, dan ikut juga mempersiapkan ubo rampenya sebelum mengikuti ujian SBMPTN. Nah, ketakutan yang semacam ini juga barangkali dirasakan oleh adik-adik saya. Jadi ketakutan melihat kondisi mental yang belum siap di dunia kerja, yang mengakibatkan pilihan untuk kuliah ini adalah pilihan yang paling baik, sehingga jalan satu-satunya untuk bisa melanjutkan harapan dan masa depan seorang anak adalah satu-satunya adalah kuliah. Nah, ini berbanding berbalik dengan saya gitu. Artinya saya dulu justru kuliah itu kok dilalai gitu ya, karena faktor X, faktor keberuntungan juga, akhirnya ya milih mengalir begitu saja. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah dan lulus, dan malah lanjut S2 dan seterusnya sampai saya ada di sini bersama teman-teman. Nah, ini faktor apa? Saya kira ini sangat beragam. Tapi kalau melihat kondisi anak-anak di zaman sekarang, mungkin benar kalau ketakutan untuk menghadapi masa depan ini salah satunya adalah dijawab dengan memilih jalan menempuh pendidikan perguruan tinggi, sehingga ya tidak ada jalan lain. Kalau memang mentalnya belum siap untuk di dunia kerja ya, karena memang sekolah-sekolah sebelumnya adalah sekolah-sekolah yang terlalu general, bukan sekolah spesialis seperti SMK atau SMEA atau sekolah-sekolah khusus ya tentang teknik-teknik tertentu. Nah, sehingga skill pun juga masih sangat minim. Nah, ini harus ditempuh lewat pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini menurut saya seperti itu, Pak. Sehingga mentalnya pun bisa dilihat. Baik, kalau begitu gini Pak, jadi pertanyaan lagi, mengapa negeri ini begitu dikejar? Jadi orang-orang tua itu mau bersusah payah. Bahasanya Pak Lukman terlalu halus ya, dikemas dalam bahasa care atau kepedulian. Menurut saya enggak, itu susah payah kok itu. Orang-orang tua, bahkan bapak dan ibunya nganter anak, ini susah loh, dari daerah yang pelosok jauh datang ke sini. Coba dikalkulasi aja berapa energi yang dia keluarkan, waktu, uang, tenaga, stres, terus belum pekerjaan yang dia tinggalkan. Sehingga kalau ini diakumulasikan, ini sebenarnya kerugian nasional. Ini ada berapa miliar uang yang hilang raib banyak gara-gara bapak ibu rame-rame mengantar anaknya hanya untuk memastikan bahwa anak-anak yang calon mahasiswa ini aman. Nah, ditilik dari situ sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua yang mau bersusah payah menempuh semua kesulitan itu, kalau ditelisik sejatinya adalah karena ada iming-iming di sana. Ada sesuatu yang menarik, yang magnetnya luar biasa tinggi. Apa itu? Negeri, Pak. Nah, lalu kemudian apa sih bedanya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi yang non negeri? Toh sama-sama dididik, sama-sama diberi pengetahuan, skill dan lain sebagainya, sama saya pikir. Metodenya juga sama. Saya pikir fasilitasnya relatif tidak jauh berbeda. Nah, ijazahnya barangkali. Memangnya kenapa kalau ijazah itu dari keluaran negeri, kenapa? Nah, ini harus dijawab. Saya tidak ingin ngomong panjangnya, saya ingin komentarnya Hauna. Memangnya kalau ijazah itu negeri, kenapa? Ya, baik.
Akhirnya dikasih kesempatan bicara. Dari tadi nyekel kamera terus ya. Iya. Gila apa ngene-ngene. Kamera pakai tripod lagi. Aku ini yang pertama itu yang dari orang tua tadi ya. Sebenarnya saya iri Pak gitu. Kalau dulu mikir saya tuh kok ya gak pernah dianterin sampai ke tempat ujian, bahkan daftar itu diarahin, besok kamu itu harusnya gini. Atau dibawakan susu. Sama Bang. Terus Bekelin makanan. nanti kuliah jurusan ini loh, nanti jenjangnya ini. Nggak pernah saya begitu. Nah, kalau melihat adik-adik yang sekarang itu kok enak banget gitu loh. Jadi kuliah itu nanti jurusan ini, nanti arahnya gini. Diarahkan loh, arahnya bener lah. Aku dulu dibiarkan liar bebas, milih sendiri, bahkan cari tahu sendiri. Tahu. Terus bahkan mau daftar di mana sendiri. Saya mau kuliah itu loh, tanya dulu. Saya kuliah boleh apa enggak ini. Sampai gitu loh. Akhirnya ya wis alhamdulillah masih ada rezeki, akhirnya bisa kuliah. Terus habis gitu yang ditanyakan Pak Didi tadi apa bedanya Negeri dengan ijazah, ya bedanya cuma ijazah Pak. Dan bahkan saya mengkritik gini, ujiannya ini ngapain pakai ada ujian, ngapain pakai ada seleksi. Lawang tanggung jawab negara sendiri itu tanggung jawab negara itu kan memberikan pendidikan bagi rakyatnya gitu. Itu kan tanggung jawab negara. Ada kok kalau nggak salah di undang-undangnya. Ada. Itu sudah dihapuskan kayaknya. Belum. Oh, belum. Cetho itu. Nah, itu kok masih pakai diseleksi yang Ini. berarti yang akhirnya gini, yang pinter tambah pinter, yang bodoh tambah bodoh, dibiarkan bodoh kan gitu sih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, ngomong soal pasal tadi di konstitusi ya. Di sana dengan cetha welo-welo dikatakan bahwa setiap penduduk ya warga lah itu berhak atas pengajaran pendidikan ya. Oleh karena hak, maka ada pihak lain yang punya kewajiban. Siapa? Ya negara wajib memberikan pendidikan maupun pengajaran kepada seluruh rakyat, segenap tumpah darah kan negara itu tujuannya melindungi segenap tumpah darahnya. Ya dilindungi macam-macamnya, termasuk dilindungi dari kebodohan. Karenanya negara punya kewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran. Nah, sehingga rakyat di sini posisinya adalah pengambil hak. Sesuatu yang mengambil hak ini berarti sesuatu yang seharusnya gratis. Tidak bayar dan tidak susah. Tidak susah. Tapi kenapa kok ini menjadi susah dan keluar kocek pula? Ya, sudah dipersulit, keluar kocek pula. Lalu dengan gagah negara mempelintir istilah hak atas pengajaran dan pendidikan itu dipelintir menjadi wajib belajar. Bolehlah di agama memang ada istilah thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki maupun orang Islam perempuan. Untuk agama lain saya kira mungkin ada juga ajaran yang sama bahwa belajar menuntut ilmu itu kewajiban. Kalau ajaran ini lantas kemudian digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan negara yang belum mampu memberikan hak warganya dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan cara yang lembut dan samar, itu saya pikir enggak gentle gini negara ini. Enggak gentle ini. Enggak mau mengakui. Udahlah, aku terus terang bahwa sorry rek, APBN ku ini gak mampu. Aku hanya bisa mengalokasikan untuk pendidikan itu sekian. Alokasi dana pendidikan sekian itu pun harus diserap untuk sekolah komando, sekolah militer, sekolah Tantama, sekolah Bintara, sekolah Perwira, sekolah keperajaan dan seterusnya.
terus sekolah sing negeri-negeri kae sehingga madrasah ibtidaiyah iki mbah manopo sing yang di desa-desa iki dapat apa saya nggak ngerti. Apa meneh pendidikan sing ora cetok, model-model sing anak jalanan bareng itu tambah makin tidak jelas. Nah, aku terus terang bahwa kami belum mampu sehingga ini tugas ini di delivery, didisposisi, didelegasikan kepada foundation kepada yayasan-yayasan yang memang punya kepedulian di bidang itu, sehingga rakyat kalau misal mengeluarkan uang gitu dari awal wis ikhlas no, karena sudah tahu ya wis nggak apa-apa jadi negara durung kuat no. Meskipun tanah air kita ini kaya raya, tapi karena negara masih miskin, utangi seakeh, maka ya kita bantulah negara, kita bantu. Ngomong ini lah enak terus terang, kita bantu. Nah, sehingga ada dua pemilihan besar, ada pendidikan yang keuangannya dibiayai sendiri, ada pendidikan yang keuangannya diberi oleh negara. Nah, inilah yang menjadi magnet bagi sebagian besar masyarakat kita, mengapa pendidikan negeri ini sangat diburu. Ya karena dia dibiayai oleh negara. Lah oleh karena dibiayai negara, maka dia punya daya tarik dan diburu. Orang memburu tentu saja ya dengan seluruh jerih payah. Ibaratnya berakit-berakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang pas lulusan gitu loh maksudnya. Enggak lalu mati kemudian enggak. Jangan dulu. Habis lulus kerja dulu atau marry dulu lah. Nah, itu yang penting. Nah, selanjutnya masalah ijazah ini. Ada beberapa sektor yang terlalu menganakmaskan sertifikat atau ijazah negeri ini. Apakah itu pemerintah, apakah itu swasta, apakah itu NGO, itu terlalu memandang tinggi sertifikat atau ijazah negeri ini, sehingga akhirnya tidak salah rakyat ini meskipun udah kaya tetap mengejar perguruan tinggi negeri. Banyak loh orang yang sudah kaya, kalaupun dengan secuil kekayaannya saja itu mampu membiayai anaknya sampai ke S3, mampu. Tapi kenapa yang dikejar tetap PTN? Ya karena tadi itu ijazahnya ini dianakmaskan oleh sektor-sektor yang saya sebut tadi. Nah, mengubah pola pikir sektor-sektor tersebut, ini siapa yang punya tugas itu? Ya, agen perubahan sosial yang paling grand itu ya negara. Negara adalah grand daripada perubahan sosial. Nah, negara ini mau menang malah mendukung bahwa ada semacam warga negara kelas 1 dan warga negara kelas 2. Jadi kalau ijazah negeri itu warga negara kelas 1. Kalau ijazah di luar negeri, swasta maksudnya, orang luar negeri manca sana enggak, itu warga negara kelas 2. Sehingga seolah-olah ada KW1, KW2 dan seterusnya. Nah, pendidikan main KW ini akhirnya ngene iki. Akhirnya banyak sumber daya yang dikerahkan di waktu yang sama, di hari yang sama, karena magnet-magnet yang saya sebutkan tadi. Kira-kira ngono. Ah, Mail barangkali. Ya. Apa aku? Ya terserah. Wis lolokno ora apa-apa. Enggak, aku gak wani kalau negara. Karena aku kurang duwe KTP kurang dadi, kepala gak didadekno. Kalau tapi gini Pak, kalau hari ini tak rasa itu sudah tidak menjadi anak mas lagi kalau lulusan PTN, karena ada beberapa sektor industri dan lain sebagainya itu yang hari ini tak rasa sudah tidak mengutamakan lagi dari mana sertifikat atau ijazah itu dikeluarkan, dari instansi negeri atau swasta. Bahkan nilai pun hari ini tidak terlalu dipertimbangkan banget di dalam sebuah industri yang ada hari ini. Seperti teman-teman, ada beberapa teman yang kemudian memang lulusan negeri dengan nilai yang cukup bagus, tapi kemudian juga kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Bahkan ada juga yang
lulusan swasta yang kemudian mencari pekerjaan, ngelamar langsung diterima juga ada dengan gaji yang lumayan juga. Jadi tak rasa kalau hari ini industri atau corporate yang kemudian melihat individu atau pekerja yang akan direkrutnya itu hanya dari di mana sertifikat atau ijazah itu dikeluarkan dan berapa angka-angka yang dimiliki itu, saya rasa dia akan kecewa di kemudian hari karena tidak melihat kemampuan. Kalau industri-industri yang hari ini saya rasa sudah mulai masuk ke situ, bagaimana dia melirik pekerja yang akan direkrutnya itu dari kemampuan yang dimilikinya. Saya rasa sih itu. Jadi ini saya rasa memang juga harus disebarluaskan di industri-industri lainnya. Kalau ini kan ada beberapa industri yang kemudian menggunakan sistem yang seperti itu, tapi tidak keseluruhan juga melakukan seperti itu. Saya rasa perubahan-perubahan yang semacam itu yang kemudian harus dijalankan oleh industri-industri atau kantor dan lain sebagainya, corporate, foundation dan lain sebagainya yang ingin merekrut karyawan atau pekerja ataupun buruh itu tidak hanya melihat ijazah itu dikeluarkan dan angka-angka yang dimilikinya, tapi juga kemampuan yang kemudian dimiliki oleh individu-individu itu. Itu aja sih. Menarik ya yang diungkapkan oleh Mas Mail ini, sangat berkesinambungan dengan yang dipegang oleh asas birokrasi dalam pemerintahan kita. Merit system. Ya. Dalam hal ini adalah marital system. Ya, tentang keahlian apa yang dimiliki, kemudian itulah yang akan menjadi pertimbangan kuat untuk merekrut sebuah seorang pekerja yang dimasukkan ke dalam sistem birokrasi maupun dalam mekanisme industri yang ada di negara kita. Nah, tapi kalau melihat potensi negara kita, potensi bangsa kita yang seharusnya digali lebih banyak itu adalah potensi maritim dan agrarisnya, ya. Tentunya ini akan bertolak belakang ketika mindset yang digunakan adalah mindset industri. Nah, karena saya ingin mengatakan sebenarnya sejarahlah yang telah membentuk mindset masyarakat kita, sehingga negeri ini menjadi sebuah keharusan ya bagi anak-anak dan bagi seluruh penerus warga negara kita, anak-anak bangsa kita, sehingga yang akan ditempatkan ke dalam sektor-sektor pemerintahan dan sektor-sektor yang ada di pedesaan itu adalah lulusan-lulusan yang dicetak oleh perguruan tinggi negeri. Nah, berbeda dengan ketika kalau kita melihat lulusan-lulusan swasta ini sudah lebih bertitik tolak atau lebih memperhatikan tentang skillnya, tentang keahliannya, sehingga yang dibutuhkan bukan lagi ijazahnya tapi adalah kepada kemampuan yang dimiliki oleh para lulusan-lulusan di perguruan tinggi tersebut. Nah, terkait dengan potensi bangsa kita, Pak, kan konon katanya kita ini adalah potensi yang sangat besar, kekayaan yang sangat melimpah di wilayah agraris maupun wilayah maritim. Nah, sehingga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan bangsa kita adalah para resi-resi, para lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memang memiliki skill, memiliki kemampuan untuk menggali lagi, kemudian terus untuk menyalurkan ya potensi sumber daya alam kita dengan kemudian pada potensi ekonomi yang nantinya akan membangun masyarakat kita. Nah, tetapi yang terlihat saat ini kan memang kita sudah mengarah pada negara industri, Pak. Nah, sehingga mindset yang seperti ini saya rasa kok agak membingungkan. Saya juga sulit untuk memetakan sebenarnya kita berada di wilayah mana. Monggo dicerahkan, Pak. Oke, silakan.
Gini Pak, sejak tahun 70-an ketika undang-undang penanaman modal asing ini dilaunching oleh rezim Orde Baru, itu memang ada gerakan investasi besar-besaran masuk ke Indonesia. Nah, yaitu dibarengi dengan perubahan ini gaya pembangunan kita yang seharusnya menurut basis material geografisnya ini maritim dan agrarisme, tapi nampaknya ini keterlanjuran menjadi makin lama makin kesini makin mengindustri, makin menjadi industri, makin jasa, dan sehingga kita kehilangan roh apa itu agrarisme dan roh kemaritiman. Tetapi kalau dikatakan hari ini bahwa negeri kita ini adalah negeri industri, saya pikir tidak. Karena yang mengindustri itu perusahaan multikorporat, perusahaan-perusahaan internasional yang modal-modalnya juga modal internasional. Kita ini kan hanya kuli toh Pak. Kita ini negeri jongos loh. Kita ini hanya kuli yang mengabdi kepada industri, di mana industri bukan milik kita, tapi milik korporat asing pula. Jadi ada korporat asing, modal asing yang mengeksploitir kekayaan alam kita dengan menjadikan kita jongos, menjadikan tanah kita menjadi limbah, tetapi hasilnya ditarik ke negerinya sana. Bukan untuk kita hanya dapat berapa sih? Kita itu hanya dapat ongkos tenaga kerja yang murah, kita hanya mendapat kotoran limbahnya, kita hanya disesai ruang kita hanya diberi insentif yang saya pikir tidak. Nah, kita yang bodoh memang. Tetapi dalam kondisi real bumi kita memang nyata-nyata agraris, nyata-nyata maritim. Cuman infrastrukturnya, supporting sistemnya, manpowernya tidak cukup untuk mendukung semua itu. Kenapa? Karena hampir seluruh resources dikerahkan untuk menjadi jongosnya industri yang korporat tadi itu. Nah, di tengah situasi yang ambigus macam ini, kita sejatinya kan butuh hanya sekedar butuh pemimpin yang tegas, yang ngerti karakter geografis kita, tetapi sekaligus juga didukung dengan sistem pendidikan, berikut kurikulumnya dan infrastrukturnya, supporting sistemnya itu yang orientasinya mengabdi kepada kepentingan agrarisme dan kepada kepentingan kemaritiman. Nah, ini yang tidak ada di negeri kita. Apakah itu pesanan? Saya pikir ya iyalah pesanan. Wong jelas kok. Pendidikan kita ini kan diatur undang-undang. Undang-undang siapa yang bikin? Parlemen. Parlemen itu siapa? Orangnya parpol. Lah parpol iki untuk bisikan tekan ndi ya wis cetha to Pak, ora usah diomongke. Ora usah diomongne wis cetha. Tapi kalau menurut Pak Didin misalnya, kalau disuruh memilih ya, atau menakar lah, kira-kira perguruan tinggi negeri atau swasta yang lebih pro kepada agraria dan maritim, atau yang satunya lebih pro kepada industri, kira-kira gimana Pak? Lebih besar yang pro pada industri Pak. Bahkan perguruan-perguruan yang konsentrasinya ke misalnya perikanan, peternakan, pertanian, orang oleh perhatian kok, nggak seberapa diperhatikan. Udah lah, perguruan tinggi negeri lebih pro kepada industri jelas itu. Tengok jurusannya, lebih besar mana jurusan yang menghamba menjadi jongosnya industri dan jurusan atau prodi yang mengabdi pada kemaritiman dan agrarisme. Kita hitung saja lebih banyak mana. Dari situ jelas ini. Dan tak terbantahkan lagi, kita ini sejatinya didikte oleh siapa pikiran kita ini. Karena ngene lho rek, profesor dokter sing ngerumusno iki ne lho kroto ya apa ngono, mindset iki lho. Aja mung nyandang gelare tok tapi tole kaya wong disetir kekuatan lain manut wae. Ini kan menyedihkan ini. Wis mending gak usah nang lembaga pendidikan, macul kae ning omah. Bertani atau apa ya nelayan atau makaruan jelas profesor doktor tapi jolo iwak keren toh produk ciptakan biogas ngono ilmunya kanggo
Gimana? Aja gimana pirang menit durasi Pak. Ya, Sudah. Lebih dari kos produksi ini. Ah ya wes sih. Closing Pak Lukman gantian. Oke, Gitu closing. ya. Oke. Begitu banyak hikmah yang kita petik malam ini ya. Hikmah dan kemarahan. Tentunya kita inginnya semuanya ya mendapatkan apa Ridho. apa ini ya, sehingga kita pun bisa memahami persoalan yang kita hadapi ini dengan kepala yang dingin, sehingga Aku panas. oke, berarti diskusi kita berhasil lah ya. Nah, dari persoalan yang sangat apa remeh-temeh, sangat santai, kemudian diarahkan kepada persoalan yang sangat nyata di dalam bangsa kita ya, sehingga kita perlu memikirkannya jauh lebih real dan lebih masuk akal gitu. Oke, karena berkaitan dengan kos produksi seperti yang dikatakan oleh Mas Haunan, mungkin diskusi kita akhiri Dengan paksa. dengan apa? Dengan paksa. Dengan paksa. Oke, malam ini. Terima kasih atas partisipasinya Mas Mail, Mas Haunan, Pak Didin selaku narasumber utama. Saya selaku ini closing ya. Closing Saya statement. juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan banyak sekali produksi video kita. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe karena kita sudah menuju pada apa ini Pak? Oh tidak ya. Posmo gitu. Posmo kita ya. Posmo Kita bisnis. antara industri dan mengingat ya, refleksi terhadap potensi-potensi kebangsaan kita. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Assalamualaikum sholli alaihi. warahmatullahi wabarakatuh.